Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham dari Nol, 10 pertanyaan pemula yang ingin beli saham. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Video ini, Mimin khususkan bagi kamu yang masih pemula dan ingin masuk ke pasar saham. Biasanya, pemula yang baru mulai masuk ke dunia saham akan bertanya 10 hal ini. Apa saja itu? Langsung kita bahas ya. Pertama, di mana tempat beli saham? Beli melalui aplikasi online trading di sekuritas. Mudahnya, sekuritas itu perantara kita sebagai pembeli ke bursa efek yang menjual saham perusahaan. Jadi, kalau mau beli saham BCA, bukan ke bank BCA ya. Kamu buka dulu akun di sekuritas, dan nanti dari aplikasi online trading itu bisa beli saham BCA. Mudahnya, seperti kamu mau belanja di Shopee, kan harus bikin akun Shopee dulu. Saham juga seperti itu. Di zaman sekarang, sudah banyak sekuritas yang bahkan menawarkan pembukaan akun secara online. Silakan kamu search saja dan cari yang cocok ya. Kedua, sekuritas apa yang bagus? Pada dasarnya, semua sekuritas sama saja. Kenapa? Karena yang penting itu kemampuan kamu pilih saham, bukan sekuritas apa. Tidak ada jaminan pakai sekuritas A, kamu pasti profit. Begitu juga dengan sekuritas B. Untuk fee transaksi juga tidak terlalu beda jauh, hanya sekitar 0,16% untuk fee beli dan 0,26% untuk fee jual. Untuk saldo minimal juga sekarang sangat rendah, bahkan ada sekuritas yang tidak mewajibkan ada saldo minimal untuk pembukaan akun. Tapi kalau misalnya kamu tetap mau filter, kamu bisa cari sekuritas yang punya nama yang cukup besar dan punya laporan keuangan yang profit. Tujuannya untuk mengurangi kemungkinan sekuritas itu bangkrut dan akhirnya kamu jadi repot karena harus melakukan pemindahan saham. Kalau ditanya ke Mimin pakai BCA Sekuritas untuk invest dan Mirai Aset untuk trading. Dua sekuritas itu sudah dipakai cukup lama dan nyaman digunakan. Disclaimer, tidak ada endorse untuk dua sekuritas itu ya. Mimin hanya cerita pengalaman saja. Ketiga, kalau sekuritas bangkrut, saham dan uang kita yang di sekuritas gimana? Sekuritas itu hanya sebagai perantara saja. Saat kamu beli saham, memang pakai sekuritas. Tapi uang dan saham kamu tidak disimpan di sekuritas. Uang kamu ada di RDN bank kustodian seperti BCA, Mandiri, BRI, dan lain-lain. Sedangkan saham kamu tersimpan di Kasei. Kalau mau pastikan, untuk uangnya kamu bisa cek online banking bank kustodian kamu di menu saldo RDN. Untuk sahamnya, kamu bisa login website Kasei dan cek total saham kamu apakah sesuai dengan yang ada di aplikasi sekuritas. Keempat, akun sekuritas udah dibuat nih. Sekarang mau beli saham. Saham apa yang bagus, Min? Jawabannya, tidak tahu. Kenapa Mimin berkata begitu? Karena saham yang menurut Mimin bagus, belum tentu bagus untuk kamu. Bisa saja Mimin bilang BRI bagus, tapi bisa juga menurut kamu BRI itu tidak menarik. Intinya, saham yang bagus itu adalah saham yang bisa profit secara konsisten. Kelima, kalau begitu, saham apa yang harus saya beli pertama kali, Min? Beli saja satu lot saham yang perusahaannya paling kamu tahu dan senangi. Ingat, satu lot saja dan jangan lebih. Tujuannya bukan untuk dapat profit, tapi supaya kamu belajar dulu. Belajar cara beli jual saham, belajar analisa, belajar psikologi, dan belajar banyak hal yang lain. Kalaupun saham yang kamu beli itu turun sampai ke Rp50 atau delisting, kan tidak ada masalah, karena hanya beli satu lot saja. Jangan dulu analisa yang rumit, intinya beli dulu saham yang perusahaan dan produknya kamu suka. Tapi ingat, beli satu lot saja. Keenam, lebih untung mana? Jadi investor atau trader? Kalau kamu beli saham untuk jual beli dan dapat capital gain, mending jadi trader. Kalau kamu beli saham untuk disimpan dan dapat dividen, jadilah investor. Ingat, jangan dibalik ya. Sebelum klik tombol buy, pastikan kamu sudah komit ingin jadi investor atau trader. Kalaupun ingin jadi keduanya, bisa-bisa saja. Yang penting akun sekuritasnya harus dipisah, karena kalau digabung 99,99% pasti kacau. Ketujuh, lebih bagus mana? Analisa fundamental atau teknikal?
Intinya, semua analisa bagus selama bisa hasilkan profit. Saran Mimin, mau fundamental atau teknikal, belajar dulu yang simple. Karena tidak ada bukti yang mengatakan bahwa semakin sulit analisa, semakin besar profit. Justru, banyak kenalan Mimin yang hanya analisa dengan konsep sederhana, tapi profitnya luar biasa. Jika kamu trader, belajar dulu analisa teknikal. Nggak perlu yang susah. Untuk awalan, belajar saja support resisten dan analisa moving average. Jangan lupa trading plan-nya juga ya. Nah, jika kamu investor, belajar analisa fundamental. Belajar yang mudah dulu. Lihat perusahaan yang profitnya terus tumbuh, hutangnya sedikit, dan valuasi masuk akal. Jangan dulu belajar analisa yang rumit, nanti capek sendiri. Jangan lupa juga investment plan-nya ya. Oh ya, kalau kamu mau belajar analisa fundamental yang sederhana dengan metode nabung saham, mungkin e-book strategi nabung saham dan the stock market yang Mimin tulis bisa bermanfaat. Untuk keterangan lebih lanjut dan cara belinya, bisa chat ke nomor yang ada di layar atau yang ada di deskripsi box. Kedelapan, saya sudah beli saham selama 1 tahun dan masih rugi. Gimana dong? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, metode analisamu kurang tepat atau tidak konsisten. Mengaku trader, tapi tidak berani cut loss, atau mengaku investor, tapi profit naik sedikit sudah dijual. Belajar teknikal, tapi baca valuasi, atau belajar fundamental, tapi baca grafiknya. Kedua, kalau metode sudah benar, mungkin ada yang salah dengan psikologimu. Ingin profit besar dengan cara yang paling cepat, atau tidak mau rugi Rp1 pun. Jika kamu masih punya psikologi seperti itu, berarti psikologimu masih perlu diperbaiki. Sifat serakah dan takut harus terus di-manage dengan baik agar kamu tidak labil di market. Ketiga, money management yang masih berantakan. Masih berkaitan dengan sifat serakah dan takut tadi, kamu serakah beli saham dengan nominal yang terlalu besar sehingga sangat beresiko. Atau kamu takut beli saham dengan nominalnya sangat kecil. Akibatnya, mau naik 100% pun tidak ada rasanya. Kalau ketiga poin tadi sudah kamu lakukan dengan baik dan masih tetap rugi, mungkin kamu harus introspeksi diri dan banyak-banyak berdoa. Kesembilan, bagaimana cara supaya profit konsisten? Caranya hanya satu, terus belajar dan praktek apa yang dipelajari. Setiap orang punya waktunya masing-masing sampai bisa profit konsisten. Ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, bahkan lebih. Profit konsisten yang dimaksud di sini adalah ketika setiap tahun konsisten bisa mencapai target profit yang ditetapkan. Nggak ada gunanya kamu bisa profit 100% di tahun pertama, tapi di tahun kedua malah rugi 20%. Masih lebih baik kamu profit 15% setiap tahun selama 20 tahun, dibanding kamu profit 100%, tapi sering berubah jadi rugi di tahun-tahun berikutnya. Berapa target profit per tahun yang ideal? Setiap orang punya target masing-masing. Kalau ditanya kepada Mimin tidak akan bicara terlalu tinggi. Cukup 15% per tahun saja sudah baik. Yang penting konsisten diperoleh dalam jangka panjang. Sudah ada beberapa video di channel Baca Saham yang memperlihatkan bagaimana hebatnya konsistensi profit yang bisa dipertahankan dalam jangka panjang. Ingat, dalam jangka panjang profit konsisten itu jauh lebih baik dibandingkan profit besar yang hanya sekali. Oh ya, satu cara untuk menentukan target profit di saham adalah dengan membandingkan instrumen lain. Kalau deposito di angka 3%, obligasi di angka 6%, dan deposito BPR di angka 8-9%, berarti saham harus bisa menghasilkan profit di atas instrumen tersebut. Kalau tidak, masih lebih baik uang kamu ditempatkan di instrumen non-saham. Dibandingkan capek analisa ini dan itu, tapi pertumbuhan dananya tidak maksimal. Semoga pembahasan yang disampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini.
E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Thank you.